Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan rasa hormat saya kepada Ibu DRA Rohana sebagai dosen pengampu pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Saya ucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan saya dalam menjalankan tugas akhir observasi dan wawancara ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas bagaimanakah perkembangan kepribadian dan kemandirian pada peserta didik. Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Dara Putri Mulyasari dengan NIM E1C02410065 sebagai moderator, dan rekan Saya atas nama Balkis Ufairah dengan NIM E1C024162. Saya Anggun Deswita Halimatun Arsi, NIM E1C02410050. Saya Anggisa Sopinopira dengan NIM E1C02410049. Baik, sebelum masuk ke pembahasannya, kita perlu mengetahui apa sih maksudnya kepribadian dan kemandirian itu. Jadi, kepribadian adalah pola menyeluruh, kemampuan, perbuatan, serta kebiasaan seseorang, baik jasmani, rohani, emosional, maupun sosial. Sedangkan kemandirian didefinisikan sebagai kesanggupan seseorang untuk berdiri sendiri dengan keberanian dan tanggung jawab atas segala tingkah laku sebagai manusia dalam melaksanakan kewajibannya guna memenuhi kebutuhannya sendiri. Perlu diketahui bahwa kepribadian dan kemandirian setiap orang itu berbeda. Mengapa begitu? Hal itu bisa terjadi karena setiap orang memiliki lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan teman sebaya yang berbeda, di mana hal-hal tersebut merupakan faktor-faktor yang dapat memengaruhi bagaimana kepribadian dan kemandirian seseorang itu terbentuk. Di sini kami hanya mewawancarai peserta didik jenjang SD, SMP, dan SMA serta guru SD dan SMP sebagai objek untuk observasi wawancara kami. Oke, di sini saya akan menyampaikan materinya, yaitu perkembangan kepribadian Jihan. Secara kepribadian, Jihan tergolong anak yang sangat ramah dan mudah bergaul. Ia tidak membatasi diri dalam berinteraksi dengan teman-temannya, baik di dalam maupun di luar kelas. Ia mampu menyesuaikan diri dengan berbagai karakter teman, sehingga disukai banyak orang. Sikap ramah Jihan juga tercermin dari cara ia menyapa guru, teman, dan bahkan staf sekolah dengan sopan dan penuh senyum. Lebih dari itu, Jihan memiliki sifat dermawan dan tidak perhitungan dalam berbagi. Ketika bermain atau membawa makanan, ia tidak segan membagikan kepada teman-temannya tanpa pamrih. Sikap ini menunjukkan bahwa Jihan telah menumbuhkan nilai empati dan solidaritas sosial sejak dini, yang merupakan bagian penting dalam pembentukan karakter sosial anak. Dalam kerja kelompok atau aktivitas bersama, Jihan sering menjadi penghubung antar teman yang berbeda pendapat. Ia mampu menjadi penengah tanpa memihak, yang mencerminkan kematangan emosi dan kepekaan terhadap lingkungan sosial. Terus, kemandirian. Jihan menunjukkan kemandirian yang cukup tinggi dibandingkan anak-anak seusianya. Dalam kehidupan sehari-hari, Jihan sudah terbiasa melakukan kegiatan tanpa disuruh orang tua, salah satunya seperti mencuci piring setelah makan. Ia menunjukkan ia sudah mulai bertanggung jawab kepada diri sendiri dan juga membantu meringankan beban orang tuanya. Selain di rumah, Jihan juga kalau di sekolah memperlihatkan sikap kemandiriannya dengan cara mengerjakan tugas sekolah sendiri tanpa bantuan teman ataupun guru. Ia jarang meminta bantuan kecuali benar-benar dalam keadaan kesulitan. Selain itu, dari sisi kemandirian emosional, Jihan sudah bisa tidur sendiri di kamarnya tanpa ditemani orang tua. Sebuah indikator bahwa ia telah belajar mengatasi rasa takut dan nyaman dengan kemandirian dalam ruang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa Jihan memiliki kepercayaan diri yang cukup kuat dan telah melewati tahap perkembangan psikologis yang sehat pada usia sekolah dasar. Yang kedua, Alia.
Alia termasuk anak yang memiliki kepribadian pendiam. Ia cenderung tidak banyak bicara, terutama di lingkungan yang belum terlalu akrab baginya. Dalam situasi sosial seperti diskusi kelompok atau kerjasama kelas, Alia lebih sering menjadi pendengar daripada pembicara. Namun, meskipun pendiam, Alia bukanlah anak yang pasif. Ia tetap menunjukkan rasa hormat kepada guru dan teman-temannya, serta memiliki sikap sopan dan tenang dalam berinteraksi. Yang menarik, meskipun tidak terlalu menonjol dalam percakapan sosial, Alia menunjukkan semangat belajar yang tinggi. Ia tampak antusias ketika menerima penjelasan dari guru dan menunjukkan minat yang besar terhadap materi pelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, Alia fokus mencatat dengan rapi dan selalu berusaha mengerjakan tugas dengan sebaik mungkin. Ini menunjukkan bahwa Alia memiliki motivasi internal yang kuat dalam hal belajar, meskipun ekspresinya tidak terlalu terlihat secara verbal atau terbuka. Yang kedua, kemandirian dari Alia. Dalam hal kemandirian, Alia masih memerlukan bimbingan, khususnya dalam hal manajemen waktu dan pengaturan tugas. Ia terkadang terlihat bingung saat harus membagi waktu antara menyelesaikan tugas sekolah dan kegiatan lainnya. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya kebiasaan atau latihan dalam mengatur prioritas dan jadwal. Namun demikian, Alia sudah mulai menunjukkan kemajuan positif. Ia mulai bisa mengerjakan beberapa tugas tanpa terlalu banyak bergantung pada arahan guru. Alia menunjukkan inisiatif untuk bertanya ketika tidak memahami instruksi, yang merupakan tanda bahwa ia mulai belajar untuk bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri. Kemajuan ini merupakan sinyal baik bahwa dengan dukungan yang konsisten, baik dari guru, orang tua, maupun lingkungan belajar, Alia bisa tumbuh menjadi anak yang lebih mandiri. Perlu diberikan pendekatan yang lembut dan sabar, serta strategi pembiasaan seperti penggunaan jadwal harian atau daftar tugas sederhana yang bisa membantunya belajar mengatur waktu secara lebih efektif. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi perkembangan, kemandirian, dan kepribadian masa SMP. Masa SMP adalah masa sensitif. Siswa mulai mencari jati diri, gampang terpengaruh oleh lingkungannya. Kemandirian butuh pendampingan, bukan paksaan. Guru atau orang tua perlu memberi ruang, tapi tetap siap membimbing. Di sini ada Rika dan Ayu. Rika dan Ayu adalah dua individu dengan kepribadian yang berbeda. Rika digambarkan sebagai orang yang pemalu dan cenderung tidak suka berada di keramaian, namun memiliki kelebihan sebagai pendengar yang baik dan memiliki kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Dia juga memiliki minat dalam bidang seni dan sastra. Meskipun pemalu, Rika berusaha meningkatkan kemampuan sosialnya dan menjadi lebih percaya diri. Sementara itu, Ayu digambarkan sebagai orang yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan suka bertanya-tanya hal-hal baru. Dia memiliki kemampuan berinteraksi dengan teman-teman dan guru dengan baik, serta memiliki kepercayaan diri yang baik. Ayu juga memiliki minat dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolahnya, dan Ayu juga dapat mengelola emosinya dan menangani stresnya dengan baik. Kedua individu ini menunjukkan kemandirian yang positif, seperti melakukan kegiatan sehari-hari sendiri, mengelola keuangan dengan baik, dan mengatur waktu untuk mengerjakan tugas sekolah. Mereka juga menunjukkan kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas keputusannya. Kepribadian Rika menunjukkan kepribadian yang kompleks dengan sisi negatif sebagai pemalu, dan Rika memiliki sisi positif sebagai pendengar yang baik dan memiliki kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Sementara itu, Ayu menunjukkan kepribadian yang positif dengan kemampuan berinteraksi dengan baik, memiliki kepercayaan diri yang baik, dan dapat mengelola emosi dan menangani stresnya dengan baik. Jadi, kedua individu ini menunjukkan bahwa mereka memiliki potensi untuk berkembang dan mencapai tujuan mereka, meskipun memiliki kepribadian yang berbeda-beda.
Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu perkembangan kepribadiannya Sulis. Sulis dikenal sebagai kepribadi yang punya integritas tinggi. Hal ini terlihat dari sikap disiplin yang konsisten, keterbukaannya terhadap masukan, kejujurannya dalam bertindak maupun berbicara, serta kemampuannya untuk tepat waktu dalam menjalankan tanggung jawabnya. Ia juga menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar dan bisa diandalkan dalam menjalankan kewajiban. Selain itu, Sulis sering menjadi contoh yang baik bagi teman-temannya, baik dari segi sikap maupun tindakan sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya itu perkembangan kemandiriannya. Sulis memiliki tingkat kemandirian yang tinggi, baik dalam hal akademik maupun aktivitas di luar sekolah. Dia mampu menyelesaikan berbagai tugas dan tanggung jawabnya secara mandiri, tanpa bergantung pada bantuan orang lain. Selain itu, Sulis juga pandai mengatur dirinya sendiri dengan efektif, termasuk dalam mengelola waktu agar semua pekerjaan dapat selesai tepat waktu. Dalam mengambil keputusan tersebut, Sulis selalu mempertimbangkan berbagai aspek dengan matang sehingga pilihannya tepat dan bertanggung jawab. Ketika menghadapi masalah, dia tidak ragu untuk mencari solusi sendiri dan berusaha menyelesaikannya secara mandiri. Selain itu, Sulis menunjukkan inisiatif yang kuat dan motivasi dari dalam dirinya sendiri untuk terus belajar dan berkembang tanpa perlu dorongan dari orang lain. Kemudian yang selanjutnya perkembangan kepribadiannya Anin. Anin cenderung memiliki kepribadian yang lebih introvert, lebih suka menjaga ketenangan dan menghindari konflik dalam hubungan dengan orang lain. Walaupun ada aspek yang perlu diperbaiki seperti kedisiplinan, Anin punya kesabaran yang tinggi dan selalu mengutamakan nilai-nilai sosial, terutama dalam berinteraksi dengan orang lain. Pendekatan Anin yang lebih menghindari konfrontasi menunjukkan keinginannya untuk menjadi kestabilan emosional dan keharmonisan dalam hubungan sosial. Meskipun begitu, hal ini terkadang bisa membuatnya kesulitan untuk bersikap tegas di situasi yang memerlukannya. Selanjutnya, kepribadian kemandiriannya Anin. Anin menunjukkan kemandiriannya yang cukup kuat dalam keseharian. Hal tersebut terlihat dari kemampuannya dalam merancang dan mengatur jadwal belajar secara mandiri, tanpa bergantung pada orang lain. Ia juga mampu menyeimbangkan waktu antara tanggung jawab akademik, waktu istirahatnya, serta kegiatan pribadi yang disenangi, yang menunjukkan kemampuannya dalam mengelola waktu dan prioritas dengan baik. Dalam menghadapi permasalahan, Anin cenderung tidak langsung meminta bantuan, melainkan terlebih dahulu berupaya mencari solusi secara mandiri. Ia menunjukkan inisiatifnya yang tinggi dalam menyelesaikan tantangan yang muncul, dan ketika dihadapkan pada kesalahan, ia mampu bersikap reflektif serta tanggung jawab tanpa menyalahkan orang lain. Hal tersebut mencerminkan sikap dewasa dan kemampuan regulasi dari dirinya yang baik. Di sisi lain, interaksi sosial Anin memang tampak terbatas. Ia cenderung selektif dalam bergaul dan lebih memilih untuk menghindari situasi sosial yang terasa tidak nyaman baginya. Meskipun demikian, kecenderungan ini tampaknya merupakan bentuk mekanisme adaptasi yang digunakan Anin untuk menjaga stabilitas emosional dan kenyamanan psikologisnya. Nah, dari pembahasan hasil observasi dan wawancara kami tadi, dapat kami simpulkan bahwa kepribadian dan kemandirian seorang peserta didik itu berkembang secara bertahap. Sebagaimana kita tahu, peserta didik sekolah dasar, kepribadian dan kemandiriannya itu mulai dibentuk melalui contoh serta pembiasaan dari guru ataupun orang tua mereka. Sedangkan SMP, mereka mulai belajar bertanggung jawab secara mandiri serta mulai mencari jati diri. Dan kemudian jenjang SMA, kepribadian dan kemandirian mereka sudah lebih stabil dan lebih dewasa dalam mengambil keputusan serta tanggung jawab. Hal ini membuktikan bahwa tentu kepribadian dan kemandirian mereka berkembang. Dan keadaan lingkungan sosial mereka seperti keluarga, sekolah, serta teman sebaya itu nanti akan sangat mempengaruhi bagaimana karakter mereka serta kemandirian mereka. Oke, itulah pembahasan tentang hasil observasi dan wawancara kami. Kami ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih. Kami pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.